segala perkara yang baik terpuji pula itu ada pada diri Nabi semenjak kecilnya. Dan juga wal af'al as-sajdah, perbuatan-perbuatan yang benar itu sudah melekat pada diri Nabi semenjak kecilnya. Minal hilmi, dari sifat tabah, wasabri, sabar. Jadi dari masa kanak, dari masa bayi, kanak, remaja, dewasa sampai Nabi diangkat jadi Nabi, itu sudah tertanam sifat tabah, sabar Nabi. Mun kita udah tubuh hati ya paling sabar. Baharinya waktu anak para pilihan pemarahan orangnya sudah Tuhani agak penyabar di orang. Ada perubahan ya sudah Tuhan. Mun Nabi dah lagi kanak, lagi harus sudah dah. Tabah dan sabar itu tertanam pada diri Nabi. Mun kita waktu kanak kelaparan itu pokoknya tahan ulung bang nangis. Nabi sudah tertanam sifat tabah, sabarnya Nabi. Sampai Nabi diangkat jadi Nabi, bukan sampai Nabi meninggal dunia tetap Nabi itu tertanam sifat tabah dan sabar. Ketiga perang Uhud. Perang Uhud itu ketika itu Nabi memerintahkan para pemanah. Kalau yang sudah ke Makkah itu ada namanya apa? Jabal Ruman ya. Itu gunung para pemanah. Jadi ketika perang Uhud ada sekitar 50 orang para pemanah. Nabi suruh supaya berjaga-jaga di atas gunung. Jadi ketika di bawah punya Nabi, kami berperang di bawah, di anak kalah kah nak manang di atas, pokoknya jangan turun-turun. Manang kah kalah kah kami, jangan turun-turun. Rupanya memang strategi pertempuran itu tersusun rapi oleh Nabi, memang pas. Pemanah itu berdiam di atas bukit itu apa dulu memang pas. Ketika musuh menyerang di bawah, tinggal memanah aja dari atas. Rupanya ketika itu musuh bocah kecil, bukan hampir menang 90% sudah. Pasukan Muslim itu mendapat kemenangan. Rupanya terasa menang, harta ghanimah banyak. Yang di atas pemanah ini melihat harta rampasan banyak, yang lain umpan memilih, tidak juga yang di atas umpan. Akhirnya turunan yang di bawah. Apa yang di atas bukit turunan ke bawah. Nah, turun ke bawah itulah serangan balik, yaitu pasukan berkuda kaum kafir Quraisy yang dikomandani oleh Khalid bin Walid waktu baru masuk Islam. Jadi Khalid bin Walid itu panglima perang waktu belum Islam, dah panglima perang. Dan waktu sudah sebelum masuk Islam pun dia sudah memang harap strategi dalam berperang. Akhirnya Khalid bin Walid lah menguasai tempat pemanah di atas. Ibarat bawa kujang kecil di bawah. Jadi akhirnya para sahabat, pasukan Muslim ketika itu dipukul mundur. Banyak yang kujang kecil juga. Tak tinggal Nabi dengan beberapa sahabat lainnya masih di bawah bertahan. Yang lain sampingan juga. Nabi, Abu Bakar, Umar, Sayyidina Ali dan sahabat-sahabat yang lain masih berada di tempat. Sayyidina Utsman ketika itu tidak ikut berperang. Kenapa? Karena istri beliau sakit parah, sakit banget, garing banget, jadi tidak ikut berperang. Jadi ketika itu Nabi tetap bertahan di bawah. Ketika sudah terkepung, majulah seorang kafir Quraisy yang bernama Ubay bin Khalaf. Ubay bin Khalaf mengancam ke Nabi Muhammad, nyerahlah melawan. Tapi Nabi orangnya syaja'ah, Nabi memberani pantang menyerah. Nabi melawan. Ketika itu terjadilah pertempuran antara Nabi dengan Ubay bin Khalaf. Cuman sebentar dalam pertempuran itu sekali pukul langsung mati musuh. Dan ketika itu Nabi beserta beberapa sahabat pun menghindar pasukan musuh, mencari celah untuk menyelamatkan sesuatu, cari strategi, mencari tempat aman.
Rupanya ketiga itu Nabi tabarusuk. Apa tabarusuk? Jatuh dalam lubang. Rupanya itulah liciknya orang kafir Quraisy pada masa lalu. Ketika berperang di medan perang Uhud, itu medan pertempuran itu sudah dikuasainya, ditabuknya lubang, tabuk lubang tutup, tabuk lubang tutup. Kalau bahasa kita masak jebak, supaya kita pasukan Muhammad ini gugurin ke lubang. Ternyata betul Nabi nanti gugur. Ketika Nabi jatuh dalam lubang tersebut, para raya longsak, memar dua lutut Nabi, pingsan Nabi di dalam lubang itu. Kemudian dilempari oleh kafir Quraisy dengan berbagai macam. Ada yang pakai batu, ada yang pakai parang menawaki Nabi. Itu pelipis Nabi itu pecah, muka Nabi memar, gigi Nabi patah. Begitulah tabatnya Nabi. Jadi ketabahan, kesabaran Nabi itu semenjak di waktu kecil sudah tertanam. Kemudian wasyukri, syukur. Nah, syukurnya Nabi kita kena tingkat lagi, kisahkan kayak apa Nabi itu syukurnya. Bahkan Nabi ketika malam itu sembahyang malam sampai bengkak lungsak, buku lali Nabi itu bengkak betis Nabi. Maka ujar Aisyah, wahai Rasulullah, namanya pak lagi berhimmat beribadah. Kan sampian sudah dapat jaminan. Dosa yang lalu, dosa yang akan datang terhapus, kada pecangan dapat lagi. Dosa yang lalu, dosa yang akan datang, pokoknya sudah dapat jaminan. Namanya berhimmat lagi beribadah. Maka jawab Nabi, apalah uhibbu an akuna abdan syakura. Itu karena akan dapat dispensasi itu tuh. Nabi itu bersyukurnya, saking bersyukur tambah ibadahnya. Kalau kita seandainya dapat dispensasi gitu, mungkin salah kali lagi jejak masjid. Nabi tambah lagi bersyukur, tambah ibadahnya. Jadi sifat syukur Nabi semenjak kecil sudah tertanam. Wal adli, adil Nabi. Wazuhdi, zuhud Nabi. Bahkan ketika Nabi menyebarkan agama di Mekah, sampai-sampai pemuka-pemuka kafir Quraisy itu mengumpulkan harta, unta yang banyak, emas yang banyak, kemudian perempuan-perempuan Mekah dikumpulkan, diserahkan ke Nabi dengan catatan jangan lagi berdakwah. Nabi kada mengulih dengan itu, karena tujuan Nabi berdakwah pada disukup betul. Kau berapa hendak bini, tinggal berbadan. Kau berapa hendak harta, tinggal berbadan. Berapa hendak luas kebun, tinggal berbadan. Cuma syuting ujian penduduk orang-orang kafir Quraisy berhenti berdakwah. Nabi tetap berdakwah. Bahkan Gunung Uhud pernah menawarkan diri untuk Nabi jadi amas sebijian Gunung Uhud. Tapi Nabi tidak memulai. Itu zuhudnya Nabi. Jadi dari semenjak kecil Nabi itu dah zuhud. Wat tawadhu, Nabi itu tawadhu, rendah diri, meskipun seorang pemimpin, seorang nabi, hamba yang paling mulia, paling utama, tetap Nabi tawadhu. Wal ifah, ifah ini menjaga kehormatan. Jadi Nabi ini tetap dia menjaga kehormatan. Pernah suatu hari Nabi itu kelaparan. Kalau bahasa kita kelaparan itu berembuk cacing di parut. Itu Nabi ambil kain, kemudian diambil beberapa batu kerikil, dibundut, diikat ke parut. Jadi ketika sembahyang itu tuh rokok kedengaran bunyi batu itu terangkut. Jadi Umar takut kenapa? Rupanya dah beberapa hari Nabi kira makan, saking menahan lapar, tahan mengikat parut dengan kain yang diisi dengan batu. Ada pacangan Nabi meminta-minta, apalagi ngemis. Itu hikmah menjaga kehormatan. Masih ikat lagi ditahan, masih ikat lagi kawal lagi, kada pacangan mengemis, kada pacangan meminta-minta. Nabi hikmah menjaga kehormatan Nabi. Waljud, Nabi pemurah orangnya. Wasyaja'ah,
Nabi pemberani. Wal haya, Nabi pemalu. Pemalu dalam arti kata malu dari perkara yang mungkar. Wal muru'ah, berwibawa. Jadi sifat-sifat yang mulia itu sudah tertanam pada diri Nabi semenjak kecil Nabi. Qalat Halimah wa kana sallallahu alaihi wasallam yakhruju ma'a ghilmanil hajj fa idza ra'ahum yal'abuna tanha 'anhum falamma qawiya aqbala 'ala Halimah As-Sa'diyah, seorang perempuan yang menyusui Nabi, ibu susuan Nabi, orang yang maharku Nabi, bercerita. Kata Halimah, Nabi SAW itu keluar bersama-sama anak-anak lainnya, keluar kampung, maksudnya tuh bermain-main. Nabi keluar kampung bersama anak-anak lainnya bermain. Jadi kalau ibadat kita di sini berdiam parit di sini, apabila itu sampai ke parit sebelah gitu. Nabi. Jadi pekawan, Nabi tetap pekawan. Karena sebab Nabi masih harus pekawan sama berjalan sampai ke keluar kampung berjalan. Wa idza ra'ahum yal'abuna tanha 'anhum, maka setiap kali Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat anak-anak lainnya sedang bermain, tanha 'anhum, maka Halimah mencegah, menahan mereka. Maksudnya apa? Memang masih dalam penjagaan Halimah. Melihat bermain kawan-kawannya, Halimah tetap jaga itu. Halimah takut kalau Nabi ini cedera bermain. Maklumlah kekanakan permainan itu. Ada yang main pakai kelahian tadi diinjakkan. Apalagi yang dahulu tuh, pas rami-raminya yang pilih apa? Smackdown. Ada yang sampai ada patah tuangnya karena di Smackdown. Jadi Halimah ini tetap menjaga Nabi. Kalau melihat bermain, kalau memang mainan yang dipermainkan tuh kalau membahayakan, Halimah tahan, dijaga. Karena ketika itu Nabi masih kecil. Falamma qawiya aqbala ala Halimah, manakala Nabi telah kuat fisiknya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam datang menghadap kepada Halimah. Wa qala laha, Nabi berkata kepada Halimah, ya ummah, ma balu ikhwati lam arahum fil hayyi nahara. Wahai ibuku, punya Nabi. Ini Nabi sudah fisiknya sudah kuat. Suatu ketika mendatangi mamanya atau mama susuannya itu Halimah. Ujar Nabi, wahai ibuku, kenapa aku tidak melihat saudara-saudaraku di kampung di siang hari? Kemana aneh? Asa siang, asa papagian, dah siang sunyi kampung. Mana saudara-saudaraku di siang hari? Rupanya Halimah itu banyak banget. Jadi anak-anak Halimah ini, ya istilahnya abangnya Nabi, kakaknya Nabi, cuma saudara susuan, bukan saudara kandung. Ya karena Halimah itu banyak yang si anak, adalah laki memilih lebih tua dari Nabi. Maka Nabi ketika pagi menanyai, mana desenak wahai ibuku, mana saudara-saudaraku ini kedatangan di siang hari, enggak mana? Qalat, Halimah menjawab, ya bunayya, innahum yakhrujuna ma'al aghnami allati razaqanallahu iyyaha bi barakatih. Wahai anakku, ujar Halimah, saudara-saudaramu itu mereka setiap harinya keluar kampung membawa domba-domba. Artinya saudara-saudaramu ini pagi harinya keluar kampung. Kenapa? Mengembala domba, mengembala kambing. Yang mana domba-domba dan kambing-kambing itu Allah rezekikan kepada kita itu biberkatik, dengan berkatmu.
Memang ceritanya Halimah sebelum menyusui Nabi itu punya ada banyak bisi kambing. Sudahlah ada banyak bisi kambing, urus kurang tuh. Dia usahakan tidak memarahi susunya, dagingnya ini bilang ngalih dilihat, bilang kulit membungkus tulang, urus-urus. Tapi ketika Halimah membawa Nabi, pas bulik kelihatan kambing sudah lama berada. Jadi ketika itu kambing-kambing untanya Halimah itu tuh banyak. Jadi Halimah menggaduh apa? Menggaduh Nabi itu tambah rezekinya tuh diluaskan oleh Allah. Sampai banyak berisi kambing domba. Maka ujar Halimah, wahai anakku, mereka saudara-saudaramu itu di siang hari, pagi hari mereka sudah pergi keluar kampung membawa domba-domba dan kambing-kambing untuk digembalakan. Fa'ila ja'al lailu raja'u biha ilaiha. Ujar Halimah, aina apabila datang malam, sudah saja mereka burikai pulang ke rumah menemui kita. Jadi mereka pagi itu makan menggembala kambing keluar kampung, tapi kayaknya sudah saja datang pulang mereka. Pulang kita. Ujar Halimah menjawab pertanyaan Nabi ketika itu masih kecil. Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, ma ansafti baini wa baina ikhwati aqa'udu ana bil hayyi atabarradu wa akulu wa astadillu bidhilli wa ashrabul albana wal ma'a zulal. Ujar Nabi, wahai ibuku, kenapa engkau perlakukan aku tidak sama dengan saudara-saudaraku? Wahai ibuku, engkau kada adil nih. Antara aku dan saudara-saudaraku, engkau berbeda memperlakukanku. Aqa'udu ana bil hayy. Aku duduk santai di kampung, nyaman aku duduk di rumah santai-santai. Atabarradu, aku nyaman dingin di rumah, nyaman berdingin-dingin di rumah, ada kepanasan. Aku nyaman makan di rumah di kampung. Wa astahillu bidhilli, aku bernaung nyaman bernaung pada kepanasan. Wa ashrabul albana wal ma'azula, dan aku pun nyaman juga di kampung di rumah minum susu, minum air yang segar-segar. Wa ikhwati yalhaquhum harrul hawajir, sementara saudara-saudaraku mereka terpanggang oleh panasnya tengah hari. Siang belum kemudian, itulah logika kita. Kenapa dibedakan aku dengan saudara-saudaraku? Wa yanfa'u wujuhahum harrus syams, sedangkan wajah mereka itu terpanggang oleh panasnya terik matahari. Ujar Nabi itu masih halus, umur kurang lebih 4 tahun. Ujar Nabi kepada ibunya, kenapa ibu bedakan aku dengan desenak-desenakku saudara-saudaraku? Aku nyaman duduk di rumah, sementara saudaraku tuh di padang pengembalaan kambing, pengembalaan domba. Aku di rumah berdingin, aku makan, aku bernaung, aku minum. Saudaraku di pengembalaan dia kepanasan di tengah hari, terik matahari panas. Kemudian apa mereka minum di sana? Jangan-jangan mereka minum banyu itu yang diminum kambing itu juga yang mereka minum. Nabi kasihan, kenapa engkau bedakan aku dengan saudara-saudaraku? Ujar Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Halimah. Faqala, ya bunayya, innama af'alu dhalika khawfan 'alaika min al-'ada wa akhsha 'alaika man salaka at-tariqa an yaraw jalalaka wa anwar fala yusbiruna 'anka. Ujar Halimah, duhai anakku, aku memperlakukan hal demikian karena aku khawatir kau masih haus. Apa abang desenakku kena-kena, aku khawatir. Atau karena ada musuh di jalan, kayak apa tahu. Dan aku khawatir kalau nanti engkau berjalan bersama saudara-saudaramu, pas di tengah jalan ada orang yang melihat engkau, dan mereka ada sabar
karena ketampanan engkau dan cahaya yang meliputi tubuhmu. Mereka karena sabar, akhirnya mereka culik engkau. Aku kada hendak punya Halimah, makanya aku kada biarkan engkau umpat kawan-kawanmu malah di rumah aja. Aku khawatir, aku takutan kalau kau kena culik pulang. Jujur juga kata Halimah. Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, ya ummah, ni'mal hafidhu Allah. Wahai ibuku, sebaik-baik penjaga, sebaik-baik pemelihara itu Allah. Salimini, serahkan aku ke Allah Ta'ala. Salimini ilaih wa tawakkuli alaih. Ujar Nabi, sebaik-baik penjaga, sebaik-baik pelindung itu Allah. Umur 4 tahun dah pandiran gitu. Salimini ilaih, serahkan aja aku ke Allah Ta'ala. Bertawakallah kepada Allah. Bahwa ni'mal maula wa ni'mal nasir. Karena sesungguhnya Allah sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong. Wa idza kana Allahu hafizi falaw ijtama'a ahlul ardi lama wasalu ilayya. Ujar Nabi, kalau sudah Allah Ta'ala yang menjadi pemeliharaku, kalau sudah Allah Ta'ala yang menjadi pelindungku, maka andaikan seluruh penghuni bumi ini berkumpul untuk mencelakakanku, lama wasalu ilayya, pasti gak akan sampai, pasti gak akan kawan, karena Allah pelindungku. Umur 4 tahun padiran Nabi dan itu menjawab dari Halimah. Umur Nabi hanya 4 tahun. Wa qalat Halimah wa qad tuhishtu min kalamih. Ujar Halimah bercerita, mendengar aku perkataan Nabi itu, tuhishtu min kalamih, takjub aku dengan pandirannya. Kadang menyangka umurnya 4 tahun tapi pandirannya bukan main, keyakinannya bukan main, tawakalnya bukan main, kalah dengan Tuhan. Mendengar jawaban Nabi itu, faman ladzi turid. Ujar Halimah, kalau demikian wahai anakku, apa gerangan yang engkau mau? Kau tak apa? Faqala, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, alhabu ma'a ikhwati akunu ma'ahum fil mar'a wa usyarikum bisyiddati wal raha. Ujar Nabi, aku hendak jiwa umpat tulang awan saudara-saudaraku. Aku hendak bergabung dengan mereka mengembala di tempat pengembalaan. Mun perhubungannya dasana-dasana kutulakan mengembala, aku hendak umpat juga. Mereka berpanasan di tempat pengembalaan, aku umpat juga. Wa usyarikuhum bisyiddati wal raha. Aku hendak bersamaan mereka bisyiddati wal raha. Kalau bahasa kita tuh di dalam duka dan suka. Mun seandainya saudara-saudaraku mengembala tuh berpanasan, aku umpat juga, aku panas. Amun mereka di sana minumnya terbatas, aku umpat juga. Amun mereka di sana kalapahan menjaga hidup domba kami, aku umpat juga aja Nabi. Suka dan duga. Umur 4 tahun. Mun kita nih ada desenak-desenak kita begawi ya, nang kitanya disuruh kawita kau dulu aja sampai tambah arai lagi kita. Ada banyak na umpatan yogo uyuh berangkut nior segala menguyak mendudus sawit segala macam. Jelas yang mana di rumah. Tetapi Nabi kata, aku ada umpat juga aja Nabi. Qalat lahu hubban wa karamatan. Maka Halimah pun menjawab Nabi, amun demikian ya Halimah, ayo silahkan. Dengan rasa cinta dan penghormatan Halimah kepada Nabi, Nabi dipersilahkan oleh Halimah. Tinggal lagi menahan apa? Harap Nabi bandir gitu.
harap Nabi nih, tingkat keyakinannya. Menurut Allah Ta'ala menjaga aku, ya Nabi, seluruh penduduk dunia hendak mencelakakan, bukan mencelakakan. Itu Nabi waktu kecil. Summa qalat Halimatu liwaladiha Damrah. Kemudian Halimah bertanya kepada anaknya yang bernama Damrah. Jadi anak-anak Halimah itu banyak. Ada lelaki Damrah, ada babini juga, ada juga. Nah itulah yang diumpati Nabi mengembala kambing. Maka ketika Nabi ikut bersama anak-anak Halimah, Halimah tidak tahu ceritanya. Bertakunlah kepada Damrah, bagaimana tuh Muhammad, umpat awan hubunganmu banyak, mengalihi hubunganmu kan, atau menghabiskan sanggumu kan, tahu kayak apa di Muhammad nih? Karena Nabi masih kecil ketika itu, umpat mengembala, semalah kayak kita, kawitan kita umpama pegawai seharian pesanggu, awak kakak lah, pegawai kita awak tapi umpat juga, cuma habiskan sanggu lah. Kadang-kadang mengalihi kawitan hanya turun pegawai minta bulingnya, padahal menangis ada umpat tulang kadang pas sampai kadang minta pulang buling mengalihi caranya. Ini Nabi ini apa? Ketika mengikuti saudara-saudara yang besar mengembala kambing, maka Halimah bertanya kepada anaknya Damrah, ya waladi kaifa ra'aita akhaka al-yawm. Hei anakku Damrah, ujar Halimah, bagaimana engkau melihat hari ini kayak apa? Tuh saudaramu Muhammad umpat kau mengembala kambing hari ini kayak apa kira? Kesannya kayak mana? Qala Damrah menjawab, ya ummah ra'aitul yawma ajaban. Wahai ibuku, pada hari ini aku malah melihat keajaiban yang baru pernah kulihat. Semenjak kami turunkan, kami waktu ada umpat Muhammad biasa-biasa aja. Pas ketiga Muhammad umpat kami, banyak kejadian-kejadian yang aneh, banyak keajaiban yang aku lihat, ujar Damrah. Maka Halimah takut apanya? Qalat wa man ladzi ra'aita. Ujar Halimah, apanya? Karena hubungan kau lihat ketiga bersama Muhammad. Ya waladi, wahai anakku Damrah. Qala ya ummah ma min hajarin wala syajarin wala madarin wala jabalin illa yusallimu alaihi shifahan wa yukallimuhu ayanan. Ujar si Damrah, wahai ibuku, tidak ada satu batu pun yang dilalui oleh saudaraku Muhammad, tidak pula pepohonan dan tidak pula tanah, juga tidak pula pegunungan, illa wa yusallimu alaihi shifahan wa yukallimuhu mu'iyana, melainkan bebatuan, pepohonan, tanah, pegunungan mengucapkan salam dengan saudaraku Muhammad, shifahan secara lisan, nyata aku mendengar ujar Halimah, ujar si Damrah. Lalu pohon-pohon mengucapkan salam. Lalu ke perbukitan mengucapkan salam. Lalu di tanah tumbukan tanah mengucapkan salam. Lalu gunung mengucapkan salam. Wa yukallimuhu mu'iyana. Aku lihat, aku dengar dengan kasat mata, ujar di Damrah. Gunung-gunung, bebatuan, tanah, pepohonan itu bercakap mengucapkan salam. Aku melihat, aku mendengar dengan mata kepala sorangan, ujar Damrah. Itu keajaiban yang aku lihat ketika Muhammad bersama kami mengembala kambing. Wa ma kana yaqa'u bi rijlihi mawdi'an illa wa yanqudu fihi al-'ushbu wa yaqduru min sa'ati. Kemudian kata Damrah, dan sekali-kali tidaklah Muhammad itu meminjakkan kakinya di suatu tempat kecuali tempat yang dia pinjakkan itu akan tumbuh rumputan, dan ketika itu hijau seketika. Tidak ada satu tempat yang ia pijak dengan kakinya melainkan langsung tumbuh rumputan dan menghijau rumput itu.
Fa'ammal aghlamu fatuqtihi in amaraha bil wuquf waqafat wa in amaraha bil masir sarat. Kemudian ujar domba, adapun domba-domba, kambing-kambing semuanya patuh tunduk dengan Muhammad. In amaraha bil wuquf waqafat. Apabila Muhammad itu menyuruh kambing-kambing, domba-domba itu untuk berhenti, bertahan dia berhenti. Wa in amaraha bil masir sarat. Dan apabila Muhammad menyuruh kambing-kambing, domba-domba itu untuk berjalan, berikan cepat dia berjalan. Nunduk itu ujar domba. Jadi rupanya ketika Nabi mengumpati saudara-saudara yang mengembala kambing itu bukan mengalihi, tapi malahan menyamani. Jadi kambing domba itu tuh kenapa ya lagi nang domba desenak-desenaknya sibuk menghalau. Tinggal Nabi kemenangan bertenan kambingnya teman. Ya Nabi dah berikan bertenan berikan tunduk patuh dengan Nabi. Ini kejadian-kejadian aneh pada hari ini, ujar domba, yang aku lihat dengan mata kepalaku sendiri ketika saudaraku Muhammad ikut bersama kami mengembala kambing. Ini Nabi ketika masa kecil itu Nabi memang sudah ada irhas, tanda-tanda seseorang itu akan menjadi Nabi. Dan